Itu sejak dulu itu memang menimbulkan pro kontra. Pro itu apa? Setuju, kontra. Memang sangat rentan. Jadi makanya lalu ditaruh di atas. Banyak memang yang nggak setuju itu. Jadi resepsi perkawinan sekarang ini sudah mulai dibuka, resepsi perkawinan buka. Lah kadang-kadang namanya undangan itu kan kadang-kadang ada yang non muslim. Non muslim itu nggak mau pakai pakaian yang brukut itu. Ya, mereka senangnya yang buka-bukaan itu. Dan kadang-kadang sing delok juga seneng itu. Tapi itu termasuk sau. Aurat itu bahasa Qur'annya sau. Sau itu dari kata-kata su. Su itu jelek, buruk. Artinya apa? Itu kalau dibuka itu akan menimbulkan kejelekan. Tapi ya karena mereka memang tidak mendengar dari keterangan kita. Ya. Coba lihat di mana itu di surah 7 ayat 26. Surah Al-A'raf ayat 26. Ya ayyuhalladzina ya bani adama qad anzalna alaikum libasai yuwari sawatikum warisha. Wahai bani Adam, wahai manusia, sungguh kami telah menurunkan kepada kalian pakaian. Untuk apa? Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasai yuwari sawa lah itu sawatikum. Jadi untuk menutupi aurat kamu, sesuatu yang akan menimbulkan jelek kalau dibuka. Warisha, dan pakaian itu memang ada yang pakaian untuk keindahan. Makanya biasanya baju untuk resepsi biasanya yang gemerlap-gemerlap itu, yang biasanya juga harganya sampai 1 juta, 2 juta. Ya, bahkan kalau selebriti kadang-kadang bajunya tok loh sampai miliaran. Yang susah itu baju untuk ketemu dengan konconya cari yang 1 juta, 2 juta, tapi untuk ketemu dengan Allah, artinya mau kenal lalu ndolek sing selawenan. Lalu kalau mau kena yang mestinya 3 meter lalu selawe itu kan berarti ya 1 meternya piro itu, nggak sampai 10 mosok. Itu artinya suatu perimbangan yang tidak adil, terlalu jago, jelek. Berarti apa? Ya mestinya dibatasi. Kalau masuk ke masjid memang langsung ya. Kalau yang menghadiri resepsi, menghadiri akad yang tidak pakai jilbab langsung sama satpamnya diberi. Yang nggak mau suruh keluar langsung. Tegas. Sebetulnya orang kalau Islam itu kalau tegas itu ya. Tapi karena itu mungkin ya perlu disampaikan ke ya pengelola. Mestinya ada masukan. Kalau bisa ya yang ngono tapi ojo ngono. Ada bedanya dah. Ya apa dengan jualan rokok yang apa namanya antara manfaatnya dan mudorotnya seperti itu, atau yang lain yang masih abu-abu. Sebetulnya 1400 tahun lebih yang lalu Nabi itu sudah menyatakan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sesungguhnya barang-barang yang halal itu sudah jelas, yang haram juga sebetulnya sudah jelas, tapi memang di antara halal dan haram itu memang ada umurun mushtabihat, masalah-masalah yang remang-remang yang kebanyakan manusia nggak tahu. Nah itu memang. Jadi apa? Kita harus tahu sendiri. Termasuk rokok. Rokok itu sudah dibahas oleh para ulama ya. Yang satu mengatakan
haram karena dianggap membahayakan. Ya. Sudah jantungan, sudah apa sesek, sudah apa namanya? Apa istilahnya? Orangnya itu sudah sakit sesek itu apa namanya? Asma, sudah kronis sih ngerokok. Ya itu namanya berarti mencampakkan diri ke dalam kebinasaan. Katanya ayat 195 surah Al-Baqarah, wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan kamu campakkan dirimu dalam kebinasaan. Dengan dalil itu lalu berani mengatakan rokok itu haram. Tapi katanya orang apa yang dekat dengan nanam tembakau, ya, orang Bondowoso, orang Jember, orang mana Probolinggo, ndak haram, makruh, kurang baik gitu aja, kurang baik. Karena apa? Karena di sana itu kan daerah dingin. Di Bondowoso di tempat saya itu adus jam 10 itu airnya itu kayak es itu, ya dingin di sana. Nah, terus apa? Makruh. Tapi yang satunya lagi mengatakan boleh saja kalau itu tidak menimbulkan penyakit. Bagaimana kalau begitu? Ya sesuai dengan pendapat tadi, yang mengatakan itu boleh, yang mengatakan itu hanya makruh, boleh saja diperjualkan, boleh. Jadi apa? Itulah hukum. Jadi hukum itu tidak bisa apa hanya satu. Apalagi daun tembakau itu baru diketahui bahwa bisa dimanfaatkan oleh manusia itu pada abad 14. Abad ke-14. Rasulullah wafat pada abad 7. Berarti apa? 700 tahun setelah Rasul wafat baru daun rokok itu bisa dimanfaatkan oleh manusia. Berarti apa? Berarti itu adalah masalah ijtihadi, masalah yang harus oleh para ulama itu ditelurkan hukumnya. Nah, kalau sudah seperti itu mesti tidak ada satu hukum, mesti ada yang bilang haram, ada yang bilang tidak, mesti gitu, mesti. Dan itulah cirinya fikih, pengumuman. Cirinya fikih itu tidak akan satu hukum. Ada yang bilang nggak boleh, ada yang boleh, ada yang haram, ada yang makruh. Mesti ada. Tidak ada lalu satu. Ya, se-Indonesia semua mengatakan bahwa rokok itu haram. Tidak akan. Rasulullah itu harus dihormati. Allah saja menghormati kok. Ya. Rasulullah itu ada ayat 29 surah 48. Apa itu? Surah 48 itu apa? Al-Fatah. Surah Al-Fatah ayat terakhir 29. Muhammadur Rasulullah. Allah saja menyebutnya itu tidak Muhammad gitu saja. Ya, Muhammadur Rasulullah. Artinya kita sebagai umatnya hormatilah Rasul dengan cara apa? Nama Rasul itu diberi sallallahu alaihi wasallam atau Muhammad Rasulullah, ya, atau Sayyidina, ya, artinya penghormatan. Walaupun ada sebagian yang kayaknya Sayyidina itu kayak momok gitu, medeni, enggak sebetulnya. Sayyidina itu artinya junjungan, ya, panutan. Nggak apa-apa kita mengatakan bahwa Rasul itu sebagai panutan. Ya. Tapi itu apa sampai masuk ke murtad? Enggak, tidak. Ya kurang baik gitu saja. Ya. Sebab di surah 24 ayat 63 itu Allah melarang itu. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ibadikum ba'dha. Kamu kalau memanggil Rasul itu jangan seperti kamu memanggil seperti koncomu itu. Muhammad. Ya, ada orang punya konco namanya Muhammad.
diceluk, Mat Muhammad Renio, saya punya apa? Pohong loro siji dang. Silahkan kalau itu koncomu. Ini bukan koncomu ini Rasul, ya, utusan Allah, apa? Habibullah, kekasih Allah. Jadi surah 24 ayat 63. Jadi jenengan kalau masih ragu langsung tanya ke saya, jangan tanya ke konconya. Jangan-jangan konconya juga nggak tahu. Jadi katanya ayat berapa? 63 surah An-Nur, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ibadikum ba'dha. Jangan kamu ketika memanggil Rasul disamakan dengan kalau kamu itu manggil sesama. Nah, itu salah satu ya, yang dipakai. Cuma ya itu kadang-kadang di masyarakat, oh itu NU itu, yang satu oh itu Muhammadiyah, itu lalu langsung dicap-cap gitu itu. Ya, sebetulnya jangan gitu. Di sholat nggak pakai Sayyidina, karena Rasulullah masuk kepada dirinya sendiri. Kamu nanti kalau ngomong saya itu diberi Sayyidina Muhammad, ya kan juga nggak sopan namanya. Tapi Allah yang seakan-akan nggak ridho nabinya itu diceluk Mat Muhammad. Kayak tambahan ya Sayyidina atau Sallallahu atau Rasulullah, itulah aturan yang ada. Saya kok nggak pernah kerungu, nggak ngaji. Iya, semua sholawat itu penghormatan kepada Rasulullah. Oleh karena itu maka ada yang nggak setuju itu, ya. Sholawat Nariyah dianggap nggak ada. Yang ada cuma sholawat Ibrahimi, karena itu ada dalam Al-Quran, ya. Dalam sholat. Kama sholaita kama barokta itu loh. Sebetulnya ya enggak. Pokoknya semua yang menunjukkan shollallahu itu namanya sholawat. Dan Allah menyuruh, ya kan? Di ayat berapa? 56. Surahnya 33. Surah Al-Ahzab ayat 56. Apa katanya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jual beli itu hampir semuanya kembali ke ayat 29 surah An-Nisa. Surah An-Nisa surah yang keempat ayat 29. Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antara dhim minkum. Yang diperkenankan jual beli itu antara dhim minkum, saling rela merelakan, suka sama suka. Berarti kalau ada grundel berarti nggak sah. Berarti nggak sah itu sebetulnya. Padahal itu barang itu mau saya pakai untuk sholat, supaya sah ya ojo grundel, ya diikhlaskan saja. Nah, salah ya kok online. Sebetulnya agama itu sudah memberikan arahan. Apa katanya? Manishtaro syai'an lam yarahu falhul khiyaru idza ra'ahu. Barang siapa yang membeli sesuatu yang belum melihat barangnya, maka dia oleh agama diberi hak khiyar. Khiyar itu apa? Melanjutkan atau membatalkan setelah melihat barangnya. Jadi pembeli sebetulnya berhak untuk nggak mau nerima. Nah itu akhirnya kita dikalahkan. Sebetulnya pembeli punya hak. Apalagi di Indonesia ini ada undang-undang perlindungan konsumen. Kita ini punya undang-undang, tapi kadang-kadang itu dikalahkan. Punya. Jadi kita ini dibelani oleh negara. Kalau memang mau beli barang yang kita tidak cocok, boleh dikembalikan. Tuh. Jadi aslinya jual beli online itu boleh apabila tidak menimbulkan kegerundelan bagi si pembeli. Kalau grundel boleh dikembalikan. Tapi orang kadang-kadang
ya malas, mau kemana, itu ada Pak, ada anunya itu, ada tempatnya untuk komplain, ya komplain, pengaduan itu ada. Semoga ada manfaatnya.